Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan, rahayu. Ya, ini adalah kali pertama kami LPM Gajah Mada. LPM Gajah Mada mengadakan sebuah program acara podcast. Podcast. Untuk kali pertamanya hari ini kita akan mengusung tema apa ya? Ceria bersama LPM Gajah Mada. Ceria bersama LPM Gajah Mada, yakni kita akan membahas soal tentang hakikat mahasiswa. Nah, di samping saya ini yakni ada Mas Kang, Mas apa Kang benar? Kang aja. Kang Fikri Immanuel. Ya, nama panggung. Nama panggung Ya. Kang Fikri Immanuel SPD. SE. SE. Iya. Sarjana ekonomi. Yang baru lulus kemarin, alhamdulillah. Dan beliau ini kemarin tuh saya sempat nanya tentang kurikulum vitae-nya. Dia punya banyak jabatan sebenarnya, sampai banyaknya saya bingung untuk yang saya tulis itu mana aja. Akhirnya saya cuma minta bagian sedikit yang menjabat sebagai ketua dan ketua. Ya, saya terangkan sedikit tentang kurikulum vitae-nya, yakni beliau ada di menjabat sebagai ketua Pordarwis Cokrokusumo, kemudian ketua Ansor Ranting Wajak Kidul, kemudian ketua DPC Gerkraf Kabupaten Tulungagung, ketua Info Wisata Tani Gayatri Indonesia, kemudian ketua umum Komunitas Sadar Wisata Tulungagung, koordinator rumah budaya dan pariwisata. Oh, banyak. Aktivis peneleh dan seterusnya, gitu aja. Oke, kalau boleh sebelumnya mungkin masnya Kangnya Kang Fikri bisa perkenalan dulu. Ya gimana ya, perkenalan secara detail atau Detail boleh detail. Boleh, los saya. Iya, kalau ya nama aslinya sih, nama lengkapnya adalah Fikri Immanullah. L-nya double. Nah, nama saya Tasdid. Iya, Tasdid Immanullah gitu. Nah, saya anak pertama dari 2 bersaudara dan alamat rumah tinggal saya di daerah Wajak Kidul. Kalau dulu namanya Distrik Wajak. Distrik dulu karena penemuan fosil manusia Wajakensis itu kan di daerah saya juga, di Wajak. Nah, cuma karena ada pemakaran, kemudian ada proses di pemerintahan itu untuk desa-desa itu dipecah sedemikian rupa, akhirnya daerah saya namanya Wajak Kidul. Jadi ada Wajak Lor, ada Wajak Kidul. Nah, kebetulan rumah saya Wajak Kidul. Nah, kebetulan juga perkenalan saya juga pastinya ingin sedikit memberikan gambaran bahwa sebenarnya dulu ya kita dari keluarga yang biasa saja gitu, yang sederhana. Kemudian mungkin ada benak di tekad saya bahwa ketika seseorang mau berubah lebih baik, maka dia harus keluar dari bahasanya tempurung atau sangkarnya gitu. Maka dari itu saya akhirnya keluar dan dimanapun tempat saya mengusahakan bahwa saya bisa berdoa dengan orang banyak atau teman-teman sekitar kita. Nah, satu sisi juga saya pribadi juga kalau di rumah ya, selain yang tadi disebutkan banyak kegiatan juga. Nah, salah satunya saya suka ternak. Nah, kebetulan ternaknya ternak sapi. Ternak sapi. Bukannya kemarin bukan ayam? Bukan Ngepet? Bukan. Jadi ternaknya itu ternak sapi karena kebetulan sejak kecil memang dididik untuk beternak. Mungkin seperti masa kecilnya Kanjeng Nabi lah, kira-kira gitu. Kan menjadi kira-kira begitu. Iya. Nah, kemudian sambil jalan juga di rumah ada usaha cobek, lumpang. Iya, kemudian ada ulek-uleknya itu. Nah, itu sejak saya SD usaha itu. Jadi semenjak ayah pulang dari luar negeri, kemudian akhirnya mendirikan usaha sendiri. Di situ akhirnya saya belajar wirausaha, atau minimal belajar untuk mendistribusikan, memasarkan lemper atau cowek itu. Berarti sejak SD sudah ikut terlibat? Sudah terlibat. Jadi masa-masa SD, SMP, apalagi SMP itu tanda kutip kan SMP saya jauh, SMP 2 Tulungagung ke Wajak. Itu sekitar 7-8 kilo lah. Jalan kaki? Naik sepeda. Pada waktu itu akhirnya fit sekali. Iya, kebetulan sudah sejak SD sudah ikut banyak kegiatan, mulai
pramuka, kemudian kegiatan-kegiatan eskul yang lain. Kalau dulu kan ada kayak kesehatan itu di SD, bahkan di SMP pun juga sama. Bahkan ikut karate, kemudian pernah ikut pencak silat juga. Gitu. Cuma mungkin di SMA saya tidak terus meneruskan sampai intens. Baru SMA lebih kepada kegiatan sosial. Jadi misal pramuka OSIS, kemudian kebetulan menjadi ketua PMR juga di sekolah dulu. Kemudian baru naik-naik akhirnya menjadi ketua takmir, kemudian menjadi intinya unsur-unsur pokok lah di sebuah organisasi. Cuma kembali lagi saya hanya menggerakkan saja awal mulanya. Jadi bukan karena kompetensi saya atau mungkin kemampuan saya yang bagus, enggak. Ya karena mungkin teman-teman saja tidak ada yang lebih bagus gitu. Jadi akhirnya memilih saya, kebetulan saja seperti itu. Nah kemudian anak-anak itu juga terkadang kalau enggak kamu siapa lagi gitu, karena kamu yang bisa menggerakkan. Padahal ya saya cuma bisanya sekian ini gitu. Kalau sumber daya mungkin dana atau mungkin dalam organisasi ya kita minim. Tetapi kita sebisa mungkin mengusahakan bagaimana sebuah kegiatan atau acara itu bisa. Nah, mungkin itu sekelumit dan akhirnya saya hijrah. Jadi setelah lulus SMA atau SMK, saya dulu kan kejuruan. Nah saya langsung diterima dalam hal ini. Dulu itu kebingungannya enak. Lulusnya itu enak, maksudnya setelah lulus itu sudah ditawarin pekerjaan di Jakarta, di Astra Autopat, kemudian kuliah itu bidik misi di UNY Jogja, kemudian ada juga di UM Malang. Berarti enak-enak bingung. Kemudian ada di IAIN juga. Semua itu prosesnya itu bidik misi. Dan itu bahasanya kan tanpa biaya. Nah, pertimbangan enaknya itu ketika memilih. Tapi susahnya itu bagaimana yang tidak terpilih kan gitu. Akhirnya kita secara surat dan administratif gitu mengeluarkan surat pengunduran diri. Nah, apa yang saya pilih? Saya memilih bekerja. Iya, karena harga diri seorang laki-laki adalah di pekerjaan. Ketika seseorang bisa bekerja, bisa mandiri, itu harga diri yang paling tinggi. Ya begitu. Berarti dulu sebelum sampean kuliah pernah berhenti untuk beberapa tahun gitu apa langsung? Iya, sekitar 3 tahunan. 3 tahun berhenti untuk bekerja dulu. Iya, untuk bekerja dulu, kemudian mengumpulkan uang, bisa ya untuk kebutuhan orang tua sama juga kebutuhan pribadi sih. Motor, kemudian ada juga untuk membangun rumah gitu. Oh iya, ini Masnya udah beristri ya? Belum. Kira udah Jiwa masih muda. Iya. Karena target yang paling ideal itu 25 ke atas gitu. Siap. Kalau dulu 21 sudah pengen, tetapi ternyata belum saatnya. Jadi bisa jadi semua orang itu berencana tapi belum saatnya. Nah, terus kemudian kenapa memilih berhenti bekerja kemudian memilih kuliah? Ya, jadi kemarin setelah 3 tahun melaksanakan menjalani pekerjaan itu, kemudian ada satu fase di mana kita harus berpindah. Dalam artian saya dimutasi. Nah, kebetulan di Pekanbaru. Nah, kemudian saya istilahnya izin kepada orang tua, gimana kalau saya ke Pekanbaru? Karena lebih jauh. Kalau dulu kan di Jakarta, terus Surabaya, pindah langsung di 2 tahunan itu di Sulawesi. Mulai dari Makassar, kemudian Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, sama Sulawesi Utara. Jauh sekali. Iya, kebetulan juga di sana. Terus pernah juga di Kalimantan. Tapi kalau di Kalimantan itu sekitar 1 bulanan. Jadi memang kerjaannya ya reparasi atau servis mobil. Cuma ya itu tempatnya di rolling begitu. Terus kebetulan dikasih kesempatan di Pekanbaru. Cuma orang tua tidak sepakat, tidak setuju, tidak mengizinkan. Lebih baik pulang saja karena terlalu jauh. Belum biaya, belum lagi di sana adaptasi dan seterusnya, mungkin pemikirannya jangka panjang. Akhirnya ya saya pulang, kemudian setelah pulang itu pas waktu itu kalau nggak salah itu ada kesempatan kuliahnya itu ada 2 opsi di IAIN atau di dalam hal kemarin itu IAIN sama di Stadi Diponegoro. Nah kebetulan saya mendaftar jalur beasiswa dari Basnas. Nah keterima, kemudian suruh memilih. Ini kamu milih yang mana nih? Gitu. Kalau di IAIN kan tinggal tes, kalau di Diponegoro kan tinggal masuk. Nah karena saya juga pertimbangan sebelum sudah bekerja ya saya lebih baik di Diponegoro, kemudian bisa kuliah sambil bekerja. Karena itu pilihan yang mungkin terbaik dibanding pilihan yang lain. Kok sewaktu kuliah itu sama kerja apa aja, Mas? Kalau kuliah ya sama, meneruskan usaha tadi, lemper, cobek gitu. Masih berlanjut sampai sekarang? Masih berlanjut. Sampai lulus ini? Sampai ini masih berlanjut. Belum lagi kalau saya kan sering mencoba hal-hal baru.
Jadi misal jualan kemarin emas antam sampai hari ini juga masih bertahan. Kemudian pernah juga propolis, madu, kemudian ada beberapa. Dulu kan saya nyambi juga. Misal pagi sampai siang sekitar jam 2 jam 3 itu saya di PT Armada Pagora. Armada Pagora yang motor itu. Jadi Itu kerjaannya nggak mengganggu kuliahnya kan? Oh tidak. Tidak. Untungnya kita sudah komunikasi dengan general manajernya, oke, ya sudah. Yang penting terima. yang penting apa? Ya itu tadi tanggung jawab dan juga melakukan sesuai dengan tupoksinya lah. Terus setelah itu ya berjalan ya sekarang banyak. Gitu. Hari ini kan konsennya di PT Bintara, jadi di media. Terus kita juga ada kegiatan di rumah. Itu ya saya kan dirikan Candida di Learning Center itu sebagai pusat studi, pelatihan, pembelajaran, edukasi dan sebagainya di situ. Nah, satu sisi juga tadi yang disebutkan ada info wisata tani itu ya sebuah perkumpulan teman-teman yang memang konsep di wisata. Di wisata, di pertanian, kemudian di sektor-sektor mulai dari edukasi, kemudian ke masyarakat terkait bagaimana pariwisata budaya di Tulungagung. Sebelum sampai sejauh itu Mas, mungkin yang melatar belakangi Mas kenapa pengen kuliah dulu itu tadi? Apa yang tujuan yang diharapkan dari kuliah itu tadi apa aja mungkin? Yang pengen didapat setelah lulus kuliah? Ya, kalau pas waktu awal mulanya cuma ingin ikut kuliah, karena apa? Bisa jadi dengan adanya kuliah, pikiran saya pada waktu itu loh, saya bisa berubah lebih baik. Satu sih sebenarnya di dalam hati kecil itu saya melihat bahwa di kerjaan yang sebelumnya di Astra Jakarta itu kebanyakan adalah S1 sarjana, dan itu tanda kutip pangkatnya itu cepat. Jadi setelah menjadi manajer, kemudian general manager, kemudian nanti menjadi head office-nya dan seterusnya, itu lebih cepat. Nah, yang saya lulusan SMK maupun SMA itu lama sekali, lambat. Mungkin puluhan lah saya pikir. 10, 12 minim segitu, baru dia bisa naik. Jadi minim itu kalau berprestasi 4 atau 6 tahun. Tapi kalau tidak berprestasi dan ya segitu itu naikannya. Gitu saya, hati kecil saya pikir mungkin ini jalan saya. Mungkin ini bisa berubah. Hanya yaitu kuliah kita jalani, terus alhamdulillah ini sudah selesai beres, tinggal nanti ini lanjut ke S2 juga. Oh, mau lanjut S2 karena bagaimanapun pendidikan itu penting. Tapi yang lebih penting kita harus menjalaninya. Begitu. Jadi ada pendidikan yang tidak dijalani atau mungkin ibaratnya taat atau mungkin molor, itu enggak apa-apa, itu jalannya lah. Tapi sebisa mungkin pendidikan terus kita kejar, harus kita lakukan, harus kita jalani. Saya teringat patah kata dosen saya. Saya kan semester 9, agak molor ya. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Iya, yang dikerjakan. Ternyata. Aduh. Memang benar itu. Dan kalau memang berbicara latar belakang kenapa kuliah ya mungkin ini jalannya. Kalau saya pikir seperti itu, Mak. Ya terkadang kita masuk di sebuah lembaga atau misal kampus, itu pasti ada tujuan, ada hikmah di balik itu. Ya mungkin di luar sana mungkin ada yang bilang kok Kang Fikri atau Cak Fikri atau Mas Fikri biasanya gitu, kok sering demo, kok sering ketemu ini dan seterusnya ya. Ya itu jalurnya lah gitu. Ya terus kita jalani. Demo ya demo, kalau memang pilihan kita. Kalau akademik, ngisi diskusi, ngisi seminar, sarasean, moderator dan seterusnya. Terus kita jalanin semua karena ini proses pembelajaran. Karena kan belajar itu ya selama kita Betul zamanin ya. Iya, betul. Selama kita mau pasti bisa. Dan harus terpaksa kira-kira gitu. Terpaksa dan terbiasa. Menjadi kebiasaan peradaban. Nanti arahnya ke sana. Iya. Gini Mas Fikri kan ini juga mahasiswa dulu, sudah sarjana dan mengikuti berbagai ekstra dan organisasi apapun ya. Mungkin dari definisi Mas Fikri secara hakikat atau secara mendasar, definisi mahasiswa itu seperti apa? Apa yang harus dia lakukan itu untuk menjadi mahasiswa yang benar gitu. Secara dulu kan bahwa mahasiswa adalah orang yang suka demo, harus mengkritisi kebijakan, harus benar-benar sebagai marwahnya seorang mahasiswa banget gitu. Agent of control, agent of change dan lain-lain gitu. Mungkin dari definisi Mas Fikri untuk mahasiswa yang sekarang dan dulu itu seperti apa? Apakah ada perbedaan, persamaan atau definisi yang sebenarnya itu seperti apa? Dari mahasiswa? Ya mungkin kalau secara sudut pandang saya, kacamata saya, bahwa yang namanya mahasiswa sebenarnya sih arahnya sih perubahan.
perubahan. Arahnya semua perubahan, entah itu nanti berupa gerakan, entah itu berupa mungkin secara intelektual atau akademik, ya silahkan, intinya semua arahnya perubahan. Perubahan yang mungkin stagnan menjadi lebih progresif, ada yang pergerakannya semula diam menjadi lebih bagus, lebih cepat dan seterusnya. Ada yang mungkin tanda kutip belum mempunyai ilmu, kemudian punya ilmu hanya bisa dan mampu dan pintar atau pandai. Dan satu sisi juga hakikat yang menurut saya sebagai mahasiswa, dia harus mau mencoba apapun. Karena sebagai mahasiswa dia normal saja, mahasiswa dia juga belajar di satu sisi. Di sisi yang lain dia harus mau mencoba apapun, harus berani begitu. Nah, permasalahannya hari ini banyak yang tidak berani gitu. Karena ambil resiko. Nah, karena ada banyak resiko yang tidak mau diambil. Iya. Nah, kalau kita mau ngambil resiko apapun, terima saja, jalani saja, apapun nanti di belakangnya. Tetapi kita kan sebagai mahasiswa sudah punya pikiran, punya pola kedewasaan dan sebagainya. Kita masih bisa mempertimbangkan. Misal saya melakukan ini, apa dampaknya? Manfaat saya apa? Kemudian dampak ke keluarga atau sekitar kita bagaimana? Itu harus dipikirkan. Berarti sangat pikiran jangka panjang banget ya. Ya harusnya seperti itu. Jadi bukan selama mahasiswa langsung ke sana gitu. Dan mungkin semua yang saya pribadi saya lakukan itu semua berawal dari impian. Jadi mungkin ini buat teman-teman mahasiswa apapun, selama kamu punya impian, selama kamu punya tujuan atau cita atau goal, nah itu harus dilaksanakan, harus dilakukan. Atau minimal saya pernah membaca buku bahwa ketika kita memiliki mimpi, kemudian impian itu kita bayangkan terus-menerus, suatu saat akan menjadi kenyataan. Karena apa? Alam ini mendukung. Jadi ada hukum ketertarikan alam atau law of attraction. Jadi di mana kemampuan daripada otak kita, kemampuan dari sekeliling kita, energi kita yang kita curahkan untuk impian atau masa depan kita itu kan menjadi kenyataan. Dan itu memang real saya lakukan dan saya alami sendiri. Termasuk ketika di Sulawesi, di Makassar tepatnya, itu saya tidak pernah bayangkan bahwa saya bisa ke makam di Ponorogo, saya bisa berkunjung ke Makassar dan seterusnya sampai ke daerah-daerah yang tanda kutip mungkin belum pernah saya temui, tetapi dalam impian saya itu saya pernah menuliskan itu. Jadi kayak di Pantai Losari, kemudian di Samalu. Sempat menjadi cita-cita dan harapan. Karena apa? Saya melihat televisi begitu. Kemudian pengen cita ke sana. Dan dulu kalau nggak salah 2 atau 3 SD itu sering menuliskan. Jadi kan dulu nulis misal saya pengen ke, kalau yang saya ingat ya, Australia, Belanda, sama di kalau nggak salah daerah yang paling bagus itu di Pulau Seribu. Nah itu pas waktu itu nulis. Nah cuma catatannya hari ini hilang. Jadi sepertinya ya saya cuma artefaknya itu hilang. Jadi kebiasaan yang menurut saya bagus ya, kita menulis, kemudian esoknya kita baca, esoknya lagi kita baca. Jadi sudah cuma baca aja, kemudian kayak membayangkan kita di tempat yang visualisasinya di televisi. Misal di Belanda, Belanda ada kincir angin dan seterusnya. Itu saya bayangkan pada waktu itu. Sebagai penyemangat kita. Iya. Cuma untuk yang itu masih belum realisasi. Tapi kalau yang mungkin di Jakarta, kemudian di Surabaya, Kalimantan itu sudah banyak terrealisasi. Ya mungkin bisa ngajak saya nanti kalau kapan-kapan ke sana. Iya, kembali lagi kamu membayangkan atau tidak, punya impian atau tidak, cuma itu aja. Tadi saya itu membayangkan saya nanti akan bertemu Mas Fikri. Ya udah gitu aja. Ya jauh. Iya. Maksudnya tidak ada impian yang lebih tinggi lah gitu. Iya, sementara hari ini ketemu apa begitu. Kalau tinggi-tinggi nanti jatuh sakit. Benar-benar. Ya untungnya kan impian itu kan gratis. Oh iya. Kalau berbayar jatuh, ya berarti rumah sakit. Iya. Sakit hati. Boleh diminum Mas, boleh dirokok juga. Ini ada rokok saya. Tadi kan Mas Fikri juga mengikuti banyak organisasi dari apalah kita di Peneleh Ansor, kemudian Gercraft dan lain-lain gitu. Kenapa kok ikut itu? Apakah itu ada latar belakang saya membidangi hal itu untuk ikut itu, atau itu saya pengen coba, seperti kata Mas Fikri harus berani mencoba. Gitu. Kenapa kok memilih banyak sekali organisasi dan mengikutinya gitu? Kalau awal sih pertama gini, kita dulu ikut organisasi cuma satu. Kemudian saya melihat bahwa manusia itu kan homo lupus kan. Manusia itu makhluk sosial. Akhirnya mau nggak mau dari situ saya berpikir saya harus
ikut organisasi ini, ikut organisasi. Jadi saya saling mengenal dan tahu karakter masing-masing hingga hari ini. Kemudian kalau berbicara mungkin tadi yang disebutkan, saya memang memiliki minat itu ke pariwisata, kebudayaan, sejarah. Pariwisata, kebudayaan dan sejarah. Sejarah itu yang paling inti. Tapi satu sisi yang lain pun ya sebisa mungkin yang saya ingin ketahui. Karena saya rasa ingin tahunya itu tinggi. Kata teman-teman sangat tinggi dan sering bertanya di luar pertanyaan teman-teman. Nah itu, jadi terkadang saya melempar pertanyaan yang sebenarnya ada jawabannya sudah dari statementnya atau di seminar atau apa. Tetapi itu sebenarnya saya memancing ketika ada orang lain yang tidak tahu hal seperti itu. Jadi mengingatkan hasilnya. Tapi ada juga yang saya itu sering nakal berbicara kalau saya melempar pertanyaan sebisa mungkin dia tidak bisa jawab. Itu ada juga. Itu bahasanya menjebak atau apa. Tapi ya itu pikiran nakalnya seperti itu. Jadi entah itu nanti kebiasaan di dosen dan akhirnya banyak yang seperti itu. Bahkan sampai bahasanya bagaimana di depan itu harus kita kalahkan, itu sampai ada pikiran nakal seperti itu. Nah, cuma kembali lagi itu kan sudut pandang saya. Kalau mungkin masnya atau mungkin teman-temannya kan juga beda. Jadi kembali lagi ke keseharian dan segala macam itu. Nah kalau yang mungkin pariwisata dan sebagainya memang konsepnya di situ. Apalagi kebetulan di rumah kan ada juga pariwisata. Kemudian Candi Dadi tadi. Awal mulai Candi Dadi. Kemudian ini berkembang kemarin di 2017 pulang dari Sulawesi itu, kemudian ditarik di kelompok sadar wisata, penyadaran wisata, edukasi dan sebagainya. Akhirnya kita bikin tempat wisata. Mungkin bisa dikenalkan itu tadi kelompok sadar wisata itu sudah berdiri berapa tahun? Atau kalau mungkin latar belakangnya itu bagaimana kok bisa terbentuk? Kalau awal terbentuknya sih 2016. Kebetulan ada tim dari Dinas Pariwisata dan Lingkungan Hidup. Dalam hal ini kehutanan itu ke desa. Pada waktu itu kan saya belum ikut. Nah, cuma sudah jalan sudah sekitar setahunan sampai 2017 baru saya pulang. Nah, pulang itu ya saya disuruh untuk menggantikan karena ketua yang sebelumnya itu tidak begitu aktif. Akhirnya suruh menggantikan, ya sudah kita adakan pertemuan, digantikan dan teman-teman milih saya. Nah, selanjutnya saya konser kepada edukasi saja. Tetapi pola yang saya soft. Jadi tidak serta-merta kita kumpulkan teman-teman atau warga sekitar kemudian bicara ini, enggak. Tetapi lebih kepada saya mendekati person to person, tokoh masyarakat, RT, RW dan sebagainya. Ini loh Pokdaris kegiatannya ini. Cuma masih banyak belum jalan. Nah, akhirnya dia kan akan berpikir ulang. Kalau tidak jalan berarti harus kita jalankan. Kita mancing-mancing itu kemudian jalan juga di Tangga Seribu itu. Jadi di kawasan Wajak gitu ada Tangga Seribu. Makamnya Mbah Yang Cokro. Iya, di sana. Yang Wisnu Petir. Nah, di situ itu sebenarnya awal mula cuma sebatas religi. Kemudian wisata religi gitu. Berkembang dan timurnya itu kita bikin desi bugasi udah kayak saya pernah ke sana banyak teman-teman sama apa. Nah ya itu yang baru itu maksudnya masih setahun belum 2 tahun ini genap. Jadi masa covid kemarin pembangunan dan masa kesana itu kompak dan sampai sekarang berjalan. Nah sebenarnya saya membangkitkan kesadaran itu, sadar wisata. Jadi sadar ada potensinya wisata, cuma wisata dalam hal ini kan masih kuliner, belum nanti wisata paket edukasi, kemudian paket wisata, kemudian ornamen seperti atraksi dan sebagainya, kebudayaan itu masuk lingkup pariwisata dan bisa ditanda kutipnya itu dimonetis atau di komersilkan. Nah itu akan membawa dampak yang lebih besar dibanding cuma sebatas ayo makan di sana, kegiatan di sana. Itu mungkin tanda kutip ya nilai uangnya itu sedikit. Tapi kalau nanti sudah paket edukasi, kemudian kebudayaan, atraksi wisata, kemudian akses dan sebagainya itu bagus, mungkin itu menunjang. Nah, itu yang kemarin saya konsep itu sampai ya itu tadi menjadi ketua seperti itu. Apalagi ekonomi kreatif yang tadi Gekrab itu kan kategori masih baru, mungkin belum sampai ada 8 bulan ini. Nah, cuma anggotanya seluruh Indonesia itu ada sekitar 4.000 kalau nggak 5.000 itu. Iya selama belum sampai 8 bulan. Nah itu karena apa? Ekonomi kreatif yang ada di Indonesia terutama menurut saya di Tulungagung itu belum terwadai. Ekonomi kreatif ini bukan ekonomi kreatif yang cuma kerajinan, seni dan bukan, tapi yang hari ini lagi in. Contoh game, aplikasi, kemudian itu semua masuk di Gekrab. Jadi di Gekrab itu ada 17 subsektor.
Ada 17. 17 itu banyak sekali ya. Kria, fashion, kemudian IO, kemudian ada juga teater, ada juga seni-seni kerajinan dan sebagainya itu. Belum lagi yang tadi saya sebutkan aplikasi, game, video, kemudian animasi. Iya. Jadi banyak sekali di situ dan itu menampung kalangan milenial muda yang mungkin tidak pernah terwadah di sektor atau organisasi lain. Kalau seperti tadi kan contoh sebuah pariwisata itu kalau kita kembali pada tema utama yakni tentang hakikat mahasiswa. Itu tentang menyadarkan sebuah atau sosialisasi tentang pariwisata itu sebenarnya tugas siapa? Apakah mahasiswa harus ikut campur untuk menyadarkan tugas-tugas kesadaran masyarakat, menciptakan kesadaran masyarakat seperti itu? Apakah itu mahasiswa juga harusnya itu juga tugas kami sebagai mahasiswa gitu? Apakah gitu? Dan mengingatkan kami adalah lembaga pers, lembaga jurnalistis, yakni katanya adalah sebagai penyambung lidah rakyat juga kan gitu. Apakah itu LPM juga lembaga pers seperti kami itu harus memiliki kewajiban untuk menyadarkan masyarakat tentang kesadaran wisata itu tadi? Kalau memang mahasiswa sih kompleks ya. Tadi bisa agent of change, bisa agent of control, agent of social dan sebagainya. Tetapi saya menggarisbawahi bahwa semua daripada tugas-tugas negara itu sebenarnya tanggung jawab di kita sebagai pemuda. Saya mengglobalkan di pemuda karena kalau mahasiswa itu ya mungkin cuma yang kalangan terpelajar. Kalau pemuda kan semua lingkup, entah yang mahasiswa, entah yang masih pemuda-pemuda desa dan seterusnya. Nah saya dulu kan pernah terbesit itu, saya mungkin terjun di politik, saya mungkin terjun di hukum. Ternyata setelah saya evaluasi diri saya, kemudian dengan analisa SWOT yang sering di lingkungan teman-teman, saya menganalisa diri saya, kayak saya tidak mampu deh di situ. Nah terus passion saya apa? Ya saya ketemunya di itu, pariwisata, sejarah dan kebudayaan. Cuma lebih konsep ke pariwisata. Nah kebetulan kalau berbicara mahasiswa, menurut saya pribadi, kita harus menguasai bidang kejuruan yang sesuai dengan passion atau dengan minat kita. Kalau cuma sebatas ikut-ikutan, teman saya ikut di sana, kemudian kita nimbrung ya, mungkin tidak maksimal karena kita tidak suka. Kalau kita suka, kita minat, kita konser, kita fokus kepada itu akan menjadi berhasil. Jadi hari ini fokus daripada saya pribadi itu bagaimana pariwisata itu ya semakin berkembang. Dan artian apa? Memang secara paling kecil, skup yang paling kecil, misal contoh di keluarga kita mungkin masih belum terlihat dampaknya tersebut. Cuma secara besar bahwa kalau kita mampu mensosialisasi kemudian bisa bergerak dalam wisata ini adalah sumbangsi terbesar negara. Wisatawan domestik, luar negeri dan sebagainya itu masuk ke Indonesia. Nah, peluangnya apa? Banyak sekali. Entah nanti tenaga kerja, entah nanti barang, entah nanti sektor-sektor yang lain dalam hal ekonomi kreatif dan sebagainya. Jadi sebenarnya saya lebih menggerakkan ke situ. Iya, berarti kita harus kembali kepada pikiran kita dan pilihan kita, apa sih yang menjadi passion kita dan tujuan kita yang mau kita raih sebenarnya. Dan prioritas yang utama. Dan prioritas. Apa prioritasnya? Iya. Dulu kan saya juga sempat bingung Mas, waktu dulu lulus SMA saya bingung mau milih jurusan apa gitu. Saya itu dulu sebenarnya kan lebih tertarik pada budaya dan sejarah. Saya cukup tertarik dengan sejarah tentang Jawa-Jawa gitu Mas. Iya. Untuk nilai SMA dulu saya cukup bagus tentang sejarah. Terus kemudian waktu lulusan saya bingung mau ngambil jurusan apa ini. Pengen ngambil sejarah kok kayaknya pusing nanti harus jalan-jalan dan nyari-nyari artefak dan lain-lain. Akhirnya saya cuma pasrah aja dulu. Pasrah ngikut teman-teman ngambil jurusan hukum. Kebetulan waktu itu saya juga terbesit pengen tertarik sama politik ya. Lebih ke manajemen politik sebenarnya. Tapi karena di IAIN nggak ada jurusan ilmu politik, akhirnya saya ngambil HKI karena dulu beliau kiai saya dulu kan kajul HKI keluarga Islam. Akhirnya saya ambil HKI aja, cuma ngikut gitu aja. Jadi sampai saat ini ada sedikit kebingungan. Sampai saat ini kebingungan, saya sudah mau lulus, saya kok nggak ada passion tentang hukum sama sekali. Hukum positif kok nggak ada passion, tapi lebih malah buku-buku bacaan saya lebih ke sejarah, budaya, filosofi dan lain-lain. Kayak kemarin baru baca bukunya Pak Wawan Astagana, lupa tentang panjangnya apa gitu untuk permasalahan seperti itu. Kalau kita kan udah terlanjur memilih yang salah, entah itu salah atau benar pilihan yang salah atau benar itu tadi, tapi sampai
dengan pilihan kita tadi sepanjang ini kita mengalami kebingungan. Nanti menurut pendapat Mas mungkin gimana cara Mas untuk menenteramkan kebingungan di tengah jalan seperti itu? Kalau seperti itu kan begini, itu kan mungkin masalah-masalah yang sering terjadi, sering dialami oleh kebanyakan teman-teman atau dalam hal ini kan teman-teman mahasiswa. Apalagi udah mau lulus. Ya, bingung. tapi menurut saya bahwa kita tata niat. Targetmu kuliah itu apa sih sebenarnya? Cuma sebatas ijazah, atau sebatas ilmu, atau sebatas pertemanan, atau apa? Tapi teman saya dulu itu niatnya mencari ijazah sekaligus ijabsah. Ya itu berarti tujuan yang mulia gitu loh. Itu tinggal dilaksanakan dan didasari dengan hati dan dilakukan dengan sepenuh sepenuh kebahagiaan. Iya. Terkadang teman-teman itu ya saya melihat sendiri ya, maksudnya di kelas dan sebagainya. Orientasinya ijazah, ya sudah, biarkan ijazah gitu. Nah, ada juga orientasinya memang pengen niat mencari ilmu dengan bahagianya, ya sudah dengan itu. Masalah ijazah kan nanti dulu. Nah, gitu. Ada juga yang mungkin notabene-nya cuma menuruti keinginan orang tua dan sebagainya. Ya, kembali lagi bahwa apa tujuan dan goalmu itu. Kalau cuma sebatas kuliah silahkan. Tapi kembali lagi bahwa jangan sampai kamu mengaruhi orang-orang di sekitarmu untuk ikut arusmu. Misal kalau kamu molor, kemudian teman kamu ajak molor, jangan. Toksik banget ya itu. Ya, sangat toksik. Lebih baik bagaimana kalau kamu sudah kondisi seperti ini, kamu mau berubah dan perbaiki dan juga segera eksekusi. Maksudnya eksekusi segera selesai gitu. Iya. Atau mungkin sekalian molor mau sekalian, cuma kamu harus punya prestis, punya prestasi lah. Iya. Gitu. Ini cuaca hujan teman-teman ya. Kita kan kedatangan hujan ataupun berkah. Ya, ini mungkin berkah kita hari ini. Guys. Mungkin ya karena kondisi seperti itu mungkin Mas Fikri sekaligus menutup sesi podcast pertama perdana kami ini dengan memberikan kesan atau sarannya Mas Fikri untuk teman-teman mahasiswa. Ya mungkin kalau saran atau pesan dan sebagainya, mungkin mahasiswa waktunya kalian bergerak, waktunya kalian berkarya, terutama untuk kampus kalian, terutama untuk keluarga kalian, dan yang paling utama untuk diri kalian sendiri. Ada prioritas kita utama ada diri. Iya. Kemudian satu sisi Anda sebagai mahasiswa harus mampu membuat perubahan sekitar Anda. Jangan cuma pasif, jangan cuma diam. Ini ya begitu aja. Ya, terima kasih Mas Fikri. Ya. Mungkin itu saja ya Mas Fikri. Ya. Kita sambung pada episode selanjutnya. Karena mungkin waktunya udah mau selesai juga. Ya. Saya ada sedikit kata penutup, yakni hidup adalah pilihan. Apapun yang kalian pilih, lakukan.